disegerakan ya, karena ini kan waktu berjalan. Kami pun dapat informasi bahwa K3 di dalam ASL itu belum berjalan dengan baik, gitu loh. Masih ada hal-hal yang sepele tapi bisa berakibat fatal, gitu kan. Contoh misalkan housekeepingnya itu belum bagus, gitu. Nah, kalau untuk menuju safety yang memang betul-betul safety, maka harus diawali dengan housekeeping, gitu. Di mana kita taruh alat-alat kerja setelah kita pakai, gitu kan. Di mana kita menggunakan sarung tangan, helm, APD semuanya, alat pelindung diri itu. Nah, di sana itu belum berjalan dengan baik, gitu. Nah, tambah lagi ini belum diputuskan ada tersangka. Maka kita minta ini segera harus ada gitu tersangkanya. Kemarin saya dengar sudah ada manajer bagian operasional sama manajer safety, tapi kok sampai hari ini belum ada keputusan realnya kan kayak gitu. Apakah itu memang arahnya mau ke sana atau gimana, itu juga belum tahu. Pasti kita akan tanyakan itu. Tanyain kemana ya, ke Dinas Tenaga Kerja, ada pengawasan tentunya kan. Bang, kan ada dimintai pendapat keterangan nggak ada oleh polisi? Nggak ada. Dilibatkan dalam apa ini Bang? Nggak ada. Nggak ada dilibatkan. Bang, ini mungkin harapan dari buruh juga, soalnya kan ya safety dan lain-lain itu kan juga sama-sama pekerja. Ada penekanan nggak Bang dari serikat bahwasanya pengusahanya itu harusnya juga di Ya, kemarin itu kita minta pengusaha itu dia mengalihkan status hubungan kerja seluruh pekerja outsourcing yang ada di ASL itu menjadi karyawan ASL. Kami dapat informasi baru sekitar 20-30an pekerja gitu. Dan ini pun kita belum cross check karena di dalamnya ini nggak ada serikat, susah kita mau masukin. Kita ngomongnya ini di luar aja gitu kan. Tapi dalam hal ini kita cross check sama Disnaker. Gitu. Kita minta Disnaker dalam hal ini pengawasan, kamu tolong awasi itu. Maka salah satu preventifnya itu kita minta supaya dibentuk Dewan Keselamatan Kerja tingkat provinsi. Nah, ini belum terbentuk. Ini ketika nanti sudah terbentuk, maka mereka harus bekerja, Dewan Keselamatan K3 ini, provinsi ini, ngawasin perusahaan-perusahaan. Nanti kami akan minta yang pertama itu tanya ucap. Kemarin kan itu kalau nggak salah kan waktunya 3 bulan Bang. Ya. Nah, ini udah berjalan mau 2 bulan lah ya. Ya, betul. Nah, jika itu tadi kata Bang sampaikan ada sekitar 30 orang baru nih. Ya. Jika itu tidak tercapai nanti 3 bulan ini apa? Ya. Nah, kita evaluasi apa kendalanya dari ASL, ya. Kan itu kan manajernya kan masih sama tuh yang bikin perjanjian itu. Nah, apa kendala kamu belum bisa memenuhi yang kamu janjikan ini, gitu kan? Nah, kita minta ini secepat mungkin lah kalau bisa, karena ini itu paling basic ya bagi kita. Karena apa? Status hubungan kerja ini penting, gitu loh. Kalau dia bekerja itu dengan nyaman, status hubungannya jelas, maka dia datang ke perusahaan bekerja itu dengan loyalitas yang tinggi, pasti. Tapi kalau dia berpikiran, aduh ini kontrak 2 bulan, ini kontrak 3 bulan, dikit-dikit nanti salah, dihabisin kontraknya, di PHK apa segala macam, maka otomatis akan berpengaruh kepada loyalitas dan produktivitas kerja. Penekanan satu lagi Bang, dari pihak pengusahanya, maksudnya di bagian manajer dan lain-lain, harus bertanggung jawab nggak Bang di ledakan Federal 2 itu? Jelas, kalau ngomongin safety itu, semua yang ada di dalam perusahaan, baik pekerja, manajer produksi, supervisor, HRD, maupun direktur, itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau satu bermasalah, otomatis semuanya itu kena rembet, kan kayak gitu, kena semuanya. Maka ini semuanya itu harus sama-sama bekerja sama, dan memang betul-betul harus menjalankan yang namanya K3 gitu. Bukan cuma hanya omong-omong aja, yang penting ada bendera K3 depan perusahaan, udah masalah di dalamnya itu mau jalan apa enggak, proyeknya yang lebih penting, nggak boleh kayak gitu. Karena ini berhubungan dengan nyawa. Berkaca dari kasus sebelumnya yang ditetapkan tersangka hanya dari Safety, HSE. Nah, itu yang kami juga sangat sangat kecewa ya. Kenapa? Karena safety itu dia tugasnya itu hanya mengawasi dan merekomendasikan kepada tingkat yang di atasnya. Itu siapa dia? Ya otomatis penanggung jawab dari safety. Biasanya itu manajer atau direktur gitu. Tapi dalam hal ini safety-nya yang kena permasalahan, kan seperti itu. Artinya di sini bukan safety yang bermasalah, safety itu hanya menjalankan perintah atasan juga. Kalau safety-nya bilang kamu harus berhenti karena tidak pakai APD, tapi kalau yang di atasnya bilang ini harus tetap jalan, proyeknya urgent, duit sudah keluar, nah mau nggak mau safety juga harus ikut apa kata bos kan. Akhirnya ya terabaikan masalah kerja dan akhirnya muncul maka kerja kan gitu. Seperti itu.